Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Isna, monggo masuk aja. Monggo. Monggo Nara. Monggo. Terima kasih Bu. Iya, monggo. Mana Bu Isna? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini juga tambah seger, tambah sehat. Iya, ya. terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus Ibu. Iya, kita saling mendoakan di Bu Isna ya. Keluarga juga sehat Bu? Alhamdulillah semuanya sehat. Amin. Anak-anak juga sehat. Ngaten nggih. Iya. Sip. Iya. Ada yang bisa kita bantu? Iya Ibu, ini berkaitan dengan materi dari guru penggerak. Oke. Jadi saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual untuk wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Oh, Mohon izin, Bu, ya. Oh iya, monggo. Apa yang izin. bisa kami bantu, Bu? Iya, Bu. Iya. Ini Bu, saya ingin memberi pertanyaan Iya, kepada iya. panjenengan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus-kasus yang berupa rujukan moral? Gitu ya. Iya. Jadi di sini kita harus bisa memilah dan memilih berdasarkan prioritas, Bu. Memang di suatu institusi itu seorang kepala sekolah harus bisa mensikapi, mengayomi, mengarahkan, dan memberikan solusi yang terbaik. Nah, contoh dilema etika itu Bu, kalau di tempat kita ini ya Bu ya, karena ya guru-guru banyak yang muda Bu, seperti panjenengan juga. Iya, Bu. Yaitu manakala seorang guru yang harus menyusui putranya, di satu sisi beliau punya kewajiban mengajar. Nah untuk itu manakala putranya nggak bisa ditinggalkan Bu, dipahami nggak mau, Iya. maka kami sebagai pihak sekolah Bu harus bisa memberikan solusi yang bijak, yaitu pihak sekolah akan memberikan fasilitas Bu. Fasilitasnya akan memberikan ruangan khusus, menyilahkan pada ibu guru tersebut untuk membawa babynya ke sekolah dengan membawa asisten Bu, kalau bisa. Iya. Nah, demikian juga kita berikan pengertian kepada ibu guru yang mengajar tersebut bahwa kita tidak bisa mengesampingkan tugas pelayanan kepada siswa. Di satu sisi saya sebagai kepala sekolah tadi kan sudah saya sampaikan, kami juga memberikan pelayanan pada guru, pada siswa. Di antaranya kan tadi sudah kami fasilitasi ruangan ya Bu ya. Iya. Kami juga ke kelas-kelas yang diajar oleh ibu guru yang sedang menyusui tadi, menjelaskan kepada siswa manakala pada saat pembelajaran ibu guru tersebut izin sebentar menyusui putranya, mohon untuk bisa menyadari. Menarik sekali Iya. penjelasan dari Ibu Lili ya. Karena apa Bu? Begini ini belajar dari pengalaman saya Bu. Oh gitu ya Bu. Ya? Iya. Dulu saya sewaktu kuliah harus membawa baby saya. Seperti itu ya. Iya, karena baby saya nggak mau nggak mau harus saya menyusui ya. Nah, kuliah saya kan di Solo Bu, UNS. Rumah saya di Nganjuk. Iya. Semula orang tua itu menginginkan anak saya tinggal di rumah aja, kami melanjutkan kuliah. Namun kami sebagai seorang ibu punya tanggung jawab besar. Karena apa? Waktu menyusui ini nggak bisa dirapel nanti kalau dia sudah usia 1 tahun. Nggak bisa ya Bu ya. Karena ini untuk pertumbuhan, juga untuk kesehatan dan sebagainya. Ini udah nggak ada tandingannya Bu. ASI ya Bu. Ya? Iya, ASI. Allah itu sudah menyiapkan Bu, bahwa ASI yang diminum oleh si baby tadi dengan suhu sekian itu pas. Nah, pada waktu itu Bu, kami memang ada suatu kendala, sebuah pilihan yang harus saya pilih dengan tepat.
Baby saya 40 hari saya bawa ke ONS. Di sana harus kos, di tempat yang kecil, bawa asisten, kami harus kuliah. Bahkan pada saat menyusui kami izin kepada dosen saya bahwa Pak, saya pulang sebentar menyusui anak saya. Kemudian dosen saya menyampaikan kepada saya, keluar, jangan balik ke sini lagi. Ini 2 pilihan Bu yang harus saya pilih. Yang saya pilih, saya keluar menyusui anak saya. Masya Allah. Karena saya sadar betul bahwa anak saya lagi membutuhkan saya. Nah, setelah saya susui, kami kembali lagi ke kampus. Tapi karena tadi saya sudah disuruh keluar, saya cukup berada di luar, yaitu di depan pintu ruang kuliah. Oh, seperti itu. Ya, saya mendengarkan, walaupun tidak berada di dalam. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, sekarang ada ibu yang sedang menyusui, saya langsung hangat dalam ingatan Bu Isna. Seperti itu ya Bu? Iya, iya, makanya saya benar-benar menghargai manakala ada guru yang sedang menyusui ASI bayinya, harus dibawa ke sekolah. Kami harus bagaimana, karena kami berdasarkan pengalaman Bu. Jadi rasa kemanusiaan itu harus memang sebagai karakter ya Bu, kita seorang guru ya. Karena seorang guru itu tidak hanya memberikan mata pelajaran kepada siswa, enggak Bu, enggak itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah secara pedagogis, bagaimana melayani, membimbing, memberikan contoh, memberikan suri tauladan pada anak. Sikap yang baik itu yang bagaimana, dengan jangan lupa pelajaran yang potensi yang harus didapatkan juga harus terpenuhi Bu Isna. Jadi sikap kami adalah di satu sisi pembelajaran kepada siswa itu tidak terkurangi, Ya. di satu sisi babynya juga terlayani. Itu loh Bu. Luar biasa Bu Lili. Ya gitulah Bu. Dilema Erika Iya, ya Bu, iya, memang harus memilih bagaimana, suatu keputusan Bu. karena ini juga sama-sama pentingnya ya Bu. Iya. Jadi sebagai kepala sekolah tentunya kebijakan Bu Lili ini Iya. patut dicatat contoh ya Bu ya. Jadi memberi kesempatan untuk menyusui, tetapi guru tersebut juga tidak meninggalkan kewajibannya Iya. dalam mengajar. Bu Lili menyediakan tempat khusus Iya. untuk laktasi tadi Iya. itu dan memberi kesempatan untuk izin. Iya. Luar biasa Bu Lili. Iya. Kemudian untuk bujukan moral Bu, ini terkait dengan kasus bujukan moral siswa. Bagaimana ini bila ada siswa yang terkena kasus bujukan moral? Contohnya ya Bu ya, dari sekian banyak Bu. Contohnya adalah manakala ada siswa yang tidak masuk sudah misalkan 10 hari gitu Bu ya, poinnya itu sudah berapa, maka kami di dalam mengambil sikap Bu. Pertama, sebelum kami mengambil sikap harus mensosialisasikan dulu dengan orang tua siswa. Ketika kami menyampaikan program 1 tahun ke depan. Nah, setelah kami menyosialisasikan kepada siswa, manakala tidak masuk harus ada surat izin. Apakah sakit, apakah izin, itu mohon orang tua menyampaikan langsung ke sekolah. Manakala sakit, kami juga memberikan izin. Manakala untuk kepentingan keluarga, kami pun juga memberikan izin. Yang penting ada surat. Nah, manakala sampai 10 hari tidak masuk, sebelum kami melakukan kebijakan, kami harus koreksi diri dulu. Kenapa siswa tersebut tidak masuk? Nah, maka langkah yang saya ambil adalah, 1, kami kumpulkan Bu, kami koordinasi dengan guru BK, wali kelas, tatib, kemudian kita bicarakan permasalahan yang ada. Mari kita ini berkoordinasi Bu, solusinya bagaimana? Apakah kita yang kurang dalam melayani? Contohnya yang kurang dalam melayani itu bagaimana Bu? Apakah kita sudah home visit? Terus kemudian home visitnya itu sudah berapa kali? Manakala sudah Bu ya, home visitnya sudah berapa kali? Mana bukti home visit? Bagaimana tanggapan orang tua? Dan wali kelas dan BK yang home visit tadi juga harus menyampaikan ke saya. Manakala semuanya aturan sudah terpenuhi, sedangkan siswa tersebut sudah melanggar aturan, maka kami akan menegakkan aturan yang ada.
Iya. Cara saya adalah memanggil secara kedinasan orang tua siswa. Nah, setelah kami panggil dengan kami jelaskan semuanya, dan kami juga mendengar suara dari orang tua tadi, kenapa dan mengapa anaknya sampai tidak masuk. Nah, di sini Bu Isna, kita ini kan pembelajaran, Bu. Iya. Harus memberikan contoh. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Betul sekali. Nah, sebelum kami memberikan final, maka ini kita bicara dulu, diskusi dulu antara pihak orang tua sekolah. Setelah itu siswanya kita hadir. Nah, niatnya bagaimana? Kesungguhan dari siswa ini. Seperti itu ya, Bu. Nah, setelah siswa kita ketemu dengan siswa, orang tua, TPK, wali kelas, maka kita buat surat pernyataan dulu, Bu Isna. Siswa dan membuat surat pernyataan, jika mengulangi lagi maka kami bla 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 bla. Nah, bla 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 misalkan diberikan sanksi oleh sekolah. Nah, setelah itu ditandatangani orang tua, wali kelas, saksi, BK, dan saya. Terus kemudian kita bersama-sama mengawal apakah surat pernyataan yang sudah dibuat oleh siswa tadi dipatuhi atau tidak. Yang mengawal tidak hanya saya, tapi semua pihak, baik orang tua, yang guru, iya. Nah, manakala siswanya itu sudah tidak melanggar lagi, masuk seperti biasa, maka kita tidak memberikan sanksi apapun. Dan kita berhasil dalam konteks ini mengubah perilaku dari yang tidak tertib menjadi tertib. Manakala siswa ini tidak mengindahkan pernyataan yang sudah dibuat dan mereka tetap tidak masuk lagi, kita panggil lagi. Jangan jera-jera. Yang kedua kali bagaimana? Membuat surat pernyataan lagi. Yang ketiga kali tetap tidak diindahkan, maka kami sampaikan kepada orang tua dan siswa, kami sudah berusaha maksimal. Namun di sini kami dibatasi oleh aturan-aturan yang ada. Nah, ini sudah 3 kali kami panggil, aturan sudah jelas. Mohon untuk direnungkan dulu sebelum mengambil suatu keputusan. Manakala orang tua mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari sekolah ini, maka kita kepala sekolah tidak serta-merta menyetujui, tapi menawarkan kembali. Mengundurkan diri dalam arti mutasi ke sekolah lain atau mengundurkan diri tidak sekolah. Nah, manakala mengundurkan diri ke sekolah lain, sebelum saya tanda tangan, maka kami mengarahkan sekolah mana yang akan dituju. Nah, manakala sudah ada penerimaan dari sekolah yang dituju karena permintaan mengundurkan diri dari orang tua, itu kan hak tertulis, maka kami baru mengikhlaskan siswa tersebut. Manakala tidak sekolah, kan tadi ada 2, Bu, antara dia mutasi atau tidak sekolah. Manakala tidak sekolah, maka kita sebagai kepala sekolah, ya saya sebagai eman kan, maka manakala ini tidak sekolah, kelanjutannya bagaimana? Apa kerja, apa nganggur, apa menikah, seperti itu ya. Ya, itu karena apa ya, Bu ya? Kita itu seorang guru, lain Bu, seorang guru itu penuh kasih sayang, terus melayani siswa kita itu. Cobalah Bu, siswa kita yang sudah lulus itu loh Bu, walaupun sudah lulus merasa masih seperti anak kita. Iya, kan gitu Bu. Betul sekali. Padahal dia sudah tidak sekolah di sini, apalagi yang mengundurkan diri. Maka kita punya tanggung jawab moral
mau kemana anak tersebut. Itu. Nah, manakala orang tua sudah yakin dengan keputusan beliau mengundurkan diri karena tidak sekolah semisal seperti itu, ya sudahlah, kita punya kemampuan ya hanya sampai sini. Selanjutnya pengawasan kami serahkan sepenuhnya kepada orang tua. Seperti itu. Iya. Jadi Bu, manakala tidak kriminal, janganlah kita keluarkan, enggak cepat memutuskan ya Bu. Enggak Bu, kita ini dunia pendidikan. Iya. Kita ini dunia pendidikan Bu, menghantarkan. Betapa bangganya kita Bu kalau bisa mengubah dari yang tidak benar, perilaku karakter tidak benar menjadi benar, itu udah enggak ada nilainya Bu. Luar biasa ya Bu. Iya. Ada kepuasan tersendiri. Oh iya, tak ternilai Bu. Demikian juga kami sebagai kepala sekolah Bu, manakala kalau mengubah perilaku secara total kan ya nggak bisa Bu, itu dibentuk dari genetis, lingkungan. Iya, betul sekali. Tapi dengan melihat setiap hari dengan lingkungan di sekolah seperti ini, dari yang tadi tidak masuk 10 hari tadi, terus menjadi masuk, itu aduh, ada kepuasan ya Bu. Aduh. Yang tidak ternilai ya. Iya. Iya Bu. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah menjawab sepertinya. Jadi selama ini bagaimana menurut Bu Lili pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi sepertinya sudah terjawab ya Bu. Contohnya ibu yang menyusui tadi Bu ya. Iya Bu. Jadi seperti ibu yang menyusui tadi, tentunya ibu kan seperti ibu Wena ini menyampaikan ke saya, Bu Lili, ini anak saya nggak bisa ditinggalkan Bu, gimana Bu, apa saya masuk atau tidak? Mesti jawaban saya, masuk saja, karena tugas kita adalah melayani siswa. Kan ini sudah komitmen Bu. Terus anak saya ini bagaimana Bu? Oh bisa kok teratasi. Pihak sekolah akan memberikan fasilitas tempat, nah, sehingga dua-duanya podo. Seperti saya dulu, saya bisa kuliah lulus dengan baik, anak saya juga terlayani. Tidak pakai susu formula, tapi saya susui sendiri ya, karena saya sadar nanti gimana pertumbuhannya, gimana kecerdasan. Alhamdulillah sekarang jadi dokter. Iya Bu, beda tentunya. Iya. Ini Bu, langkah-langkah prosedur apa yang Ibu lakukan? Ini tadi sudah terjawab juga rupanya dalam pengambilan keputusan tadi ya Bu. Sudah kami harus koordinasi Bu. Iya. Juga harus kita itu sudah memberikan treatment apa. Iya. Jangan mengambil keputusan ini berdasarkan emosi Bu. Jangan sama sekali itu. Itu arogan Bu namanya. Jadi dikumpulkan dulu. Mari didiskusikan. Terus kemudian kan dari kita diskusi tadi ya Bu, seperti tadi saya harus diskusi dengan Waka, diskusi dengan BK, diskusi dengan wali kelas, dengan tatib, kasus sing siswa tidak masuk tadi loh Bu. Iya. Terus suaranya bagaimana? Dimintai suara satu persatu. Saya yakin kok Bu, dengan dibicarakan bersama itu ada solusi yang mungkin saya belum terpikir di sini, di situ ada tambahan. Nah itu seperti itu ya Bu. Iya. Luar biasa. Iya Bu. Iya. Selama ini Bu, mengenai pengambilan keputusan itu dalam kasus misalnya dilema etika, apa Bu tantangannya buat Ibu? Ya, tantangannya eranya sekarang itu kan sudah tidak sama. Kalau dulu saya masih jadi guru ya, bagaimana sikap saya terhadap atasan saya dan sebagainya, itu masih IT belum begitu. Anu Bu, memang IT itu ada dua fungsi Bu. Fungsinya memang yang positif untuk pembelajaran, untuk mempercepat koordinasi. Kita kan ada WA group juga. Iya betul. Yang tidak bagus, misalkan menulis yang tidak pas dengan kepala sekolah tulis yang di Facebook atau bagaimana, sehingga penerjemahannya sudah beda. Tapi kita sebagai kepala sekolah Bu, kudu ngalah. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ngalah dalam arti
guru yang udah itu, yang guru zaman now, Iya. karo guru zaman all ini jangan disamakan. Gitu ya. Ini harus diberikan perlakuan yang beda ya Bu. beda. Contoh sederhananya ya di sekolah kita, Iya. seperti Bu Endang itu guru biologi. Iya. Beliaunya sakit seperti itu. Iya. Siapa tahu Bu yang mau sakit. Iya Bu. Nah, maka kami dan juga teman-teman ibu yang berasa sendiri juga kan, manakala itu kumat dan sebagainya, sakitnya mendadak dan sebagainya, kita harus bagaimana? Iya. Nah, Itu bijaksananya sendiri. Nah, guru yang sehat dengan level yang sama mesti tak ajak bicara loh. Iya Bu. Tak ajak bicara. Ini Bu Endang sakit. Ayo sapa wong gelem loro. Betul. Diewangi Bu Endang ini dengan namanya tim teaching. Betul Guru sekali. yang saat itu tidak mengajar, sedangkan di kelasnya Bu Endang itu ada, ayo Membantu. tim teaching. Sehingga apa Bu? Layanan pada siswa yang di kelas tersebut juga tidak terkurangi Bu, terpenuhi. Kompetensinya itu juga tercukupi, tidak ada yang dilewati, walaupun tadi Bu Endang sakit. Nah, manakala kita seperti itu, kita juga tidak butuh imbalan. Kalau saya sakit, Bu Endang juga harus membantu saya. Enggak, orang lain kok Bu, saya yakin. Manakala kita membantu seseorang yang sedang membutuhkan bantuan dengan ikhlas tanpa pamrih, pasti kita dibantu oleh lain. Saya yakin dari leluhurnya Bu Endang pasti ada sikap seperti itu. Iya, iya. Iya, entah orang tuanya dulu sering bantu orang. Iya. Maka ketika putranya ini membutuhkan, dibantu oleh orang. Itu, Iya. itulah tantangan sekarang mengubah paradigma, Iya, iya, iya. yaitu paradigma bagaimana membantu seseorang dengan ikhlas, dengan hati. Itu tantangannya Bu. Luar biasa Bu, banyak hal yang saya pelajari, panjenengan harus ngalah sabar ya. Iya. Bijak. Luar biasa Bu Lili. Selanjutnya ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Sepertinya juga sudah terjawab tadi ya Bu. Jadi berdasarkan skala prioritas Iya. Bu. Jadi seperti tadi siswa tadi Bu ya, kita kan Iya. harus ada tahapan 3 kali Iya. tadi. Jadi gak langsung keluar doa. Tidak langsung diputuskan ya. Tidak, karena ini pokoknya gak kriminal gitu aja Iya. Bu, saya itu. Ini Bu, Nah. adakah seseorang ini juga sudah terjawab sebelumnya? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sudah terjawab kan? Iya, jadi kami selalu menanyai juga dalam rapat dinas. Kami kan juga sampaikan seperti kita rapat dinas, Bapak Ibu, manakala ada sesuatu yang perlu disampaikan, mohon disampaikan kepada kami, kepala Iya. sekolah. Kepala sekolah itu ibaratnya godong ceblok el turuh. Seperti itu ya? Iya, jangan sampai kepala sekolah itu tidak tahu Bu, runyam nanti jadinya. Buang waktu Bu itu. Seperti itu ya? Iya, jadi sekecil apapun disampaikan kepada kami. Makanya kami dalam rapat dinas dengan panjenengan juga dengan teman-teman ketika di ruang guru, kami kan dalam arti sekatkan, cobalah kita tanggalkan dulu. Iya. Itu. Ya kita tanggalkan dulu. Kita seperti gimana Bu Kresna, Bu Wisna, saya kan seperti itu, Iya. seperti anu. Lilik, Biar welcome. ya, biar maksud kami itu, Bu Wisna ya, maksud kami itu biar Bapak Ibu guru itu manakala mau menyampaikan itu nggak ewo pakai ewo. Inilah ibu saya. Kalau tugas antara kepala sekolah dan guru memang kan ya beda tertutup Iya. fungsinya. Nah, manakala kedinasan baru kami manggil suatu sikap, contohnya yaitu program kami selama 1 tahun kita sosialisasikan seperti kemarin dasar ya Bu ya. Iya.
Maulid Nabi tepatnya, Iya. Maulid Nabi, terus Iya sekali anak-anak. apa itu hari ulang tahun Provinsi Jawa Iya, Timur yang itu dari ya. kemarin. Terus kemudian dimeriahkan dengan basar ya. Iya. Sebelumnya kan kita bicarakan bersama. Iya Bu, betul sekali. Dan saya tuh senang ngomong pisan dia langsung mengerti semua guru-guru paling keras juga. Itu karena apa? Disitulah Bu, teamwork itu harus dibentuk. Nggak usah ditaulah saya mau tahu tidak. Teamwork itu sudah saya menyampaikan maksud saya seperti ini. Bapak Ibu guru wali kelas kan sudah menangkap. Iya. Terus kemudian setelah itu begitu selesai ya Bu ya, acara selesai, dalam rapat dinas berikutnya mesti tak catat Bu. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah melaksanakan kegiatan Maulid Nabi, hari jadi provinsi, terus kemudian basar dalam satu hari. Iya. Jadi saya sampaikan ribet itu harus ada. Ya, selalu ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Ibu. Iya. Dari semua yang penjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari keputusan yang sudah jenengan ambil Bu? Ya. Pengambil tadi sudah saya sampaikan. Memang di sini kepala sekolah di dalam mengambil keputusan itu kan bisa secara punya hak otoritas ya, dan hak harus didiskusikan. Kalau saya hak otoritas manakala sudah bener-bener sudah tidak menemukan jalan. Tapi kalau ini kita diskusikan bersama-sama, kita itu yang saya ambil. Pelajarannya itu ya. Iya, itu yang saya ambil. Kami mengambil keputusan itu Bu, harus memikirkan semua pihak Bu. Jangan sampai ada yang dirugikan. Itulah harus ngalah ngomong. Iya. Manakala ada titik-titik kelemahan, tolong jangan disampaikan di tempat umum. Iya. Karena apa? Ini memalukan seseorang itu tidak boleh Bu. Apalagi memalukan ex guru di depan forum. Namanya membuli. Iya. Itu tidak boleh. Manakala ada yang sekiranya perlu disampaikan, lebih baik diajak ngomong, nyantai guyon, tapi mengena. Iya. Nah seperti itu. Terus kemudian di dalam mengambil keputusan seperti itu, kami berharap ya, panjenengan kan sebagai guru penggerak, seperti kami kepala sekolah ini kan butuh regenerasi. 2 tahun lagi saya pensiun. Aduh Bu Lili, Berharap berat sekali tugas seperti Bu Lili itu. tidak juga kok Bu, tidak juga. Manakala itu dengan hati. Rumah saya kan Malang Bu, saya di sini. Sebentuk bentuk konsekuensi Bu, bentuk konsekuensi. Nah, kami berharap di dalam pengambil keputusan saya seperti yang sudah panjenengan Tirsani sendiri itu, berharap nantinya pionir saya tidak lain adalah guru penggerak panjenengan dan Bapak Ibu guru yang lain bisa melanjutkan. Waduh, semoga saja bisa Bu. Tugas yang berat kalau menurut saya Bu, karena terus terang Bu, usia kematangan seseorang itu juga sangat mempengaruhi Bu. Saya itu baru belajar. Nah, hari ini saya belajar banyak dari panjenengan Bu. Sama-sama. Bu Lili dengan kepemimpinannya sebijak itu sampai mengambil keputusan yang seperti itu, ini adalah pelajaran untuk saya. Saya terima kasih sekali pada Bu Lili atas waktunya. Tentunya Sama-sama. ini pembelajaran yang luar biasa, sampai serumit itu seorang kepala sekolah untuk membuat keputusan ya Bu. Jadi Iya, harus pendasarannya, iya. pemikiran, pertimbangannya seperti itu. Ini, aduh, ini ilmu baru Bu. harus terang. melihat dari beberapa sisi. Seperti itu. Ya, harus sentuhan beberapa sisi ini harus benar-benar dijiwai, dilaksanakan, tidak menyinggung orang lain, jadi Bapak Ibu guru tidak tersinggung dan sebagainya. Terus manakala ada guru yang ingin berprestasi seperti panjenengan, ini harus
mensupport Bu. Saya senang betapa. Ya Allah, Bu Lili, terima kasih. Terus. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan Bu Lili sehat terus ya. Amin, Bu. Terus. Lancar terus. Nggih, terus. Terima kasih. Dalam Nggih. 2 tahun ini bersama Bu Lili banyak pelajaran yang bisa saya Amin, ambil. sama-sama loh, Sebagai Bu. seorang pemimpin perempuan luar biasa loh Bu. Sama-sama. Jarang-jarang loh Bu. Sama-sama Bu. Iya, terus saya mengucapkan terima kasih juga atas waktunya, Sama-sama. pembelajaran, juga ini ilmu baru untuk saya Bu Lili. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan estafet dari Bu Lili suatu saat nanti, entah saya tidak ada ini Bu, sebenarnya tidak ada bagaimana cita-cita seperti apa, tidak Bu. Tapi kami berdoa Bu. Tapi harus cita-cita ada. saya adalah Harus ada generasinya terus jenengan nanti. menyontoh jenengan dalam segala pengambilan keputusan nanti Bu. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Juga harus lebih baik dari saya. Oh, yang enggak Bu, yang muda ini banyak salahnya Bu. Tentunya Harus Bu lebih Lili, baik. Bu Lili bisa menampilkan suasana walaupun kadang di hati seperti apa, tapi tentunya Bu Lili harus tetap tampil performa Iya. terbaik di depan Iya, anak buahnya. memang harus gitu. Seperti itu ya Bu. Iya. Nah ini ilmu yang muda Bu, yang belum bisa Bu. Mohon Iya. doa restunya Bu Lili. Sama. Saya restu ini dari hati, mohon doa restunya. Iya, Semoga amin, bisa amin. mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Lili. Injil. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Saya pamit dulu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin, ya Ambil Allah. yang baik Injil, dari siap. apa yang saya sampaikan Iya. tadi. Manakala ada yang kurang baik atau perlu direvisi, bisa dicatat nanti disampaikan lagi Tidak ada kepada Bu, kami. semuanya baik. Saya setuju. Ini pembelajaran untuk saya yang muda yang masih sangat-sangat tidak stabil Bu. Saya setuju. Terima kasih Bu Lili atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Injil. Injil, sama-sama. Injil. Sareng Injil, yang injil. ngapunten. Injil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toyo. Iya, Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Toyo. Iya. Mohon maaf saya mengganggu dari SMA Negeri 1 Pacetes Suko Pak. Iya. Minta waktunya sebentar Ya, untuk wawancara dengan Bapak mengenai materi calon guru tunggal ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, saya Bu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? jadi gini, awal kita masuk ke tanggal 3 Juni 2020 itu kami sebagai kepala sekolah tentunya harus cukup peta, tapi roadmap kita gunakan analisis SWOT, di mana sih kelebihannya, di mana kekurangannya, di mana peluangnya dalam data. Sehingga di antara anggota saya, anggota kita 115 orang ini, kita sudah punya karakter yang berbeda ini, kita tahu dan kita arahkan pada visi misi yang sama. Hingga ciri atau dikatakan bahwa ciri khas kita itu adalah terikat pada visi misi yang sama. Itu tergabungan dari beberapa karakter dari 115 orang kemudian satu. Kedua adalah dalam mengidentifikasi ya, katakan tadi apa tadi masalah kasus Dilema etika. dilema etika itu kan artinya itu orang ini pintar, tapi di lain sisi dia ada kelemahannya. Kita punya di sini berbahasa Inggris, ya saya tidak sadar utamanya. Jika dia pintar, kalau ngajar itu lebih bagus lah. Semua bagus, tapi ini lebih dari teman-temannya. Tapi kelemahannya ini dari attitude kurang. Attitude kurang, contohnya kadang-kadang itu anak itu suruh mengganti kopi modul gini-gini. Padahal ini tidak kita bolehkan. Ini sudah terjadi sejak dulu, sejak sebelum kami di sini. Dan kami di sini tetap orang ini adalah kita ajak ngomong, kita arahkan, juga dalam briefing, di dalam tutur rapat kita arahkan. Dan juga dari untuk pengarahan ini, mereka ini kita panggil secara MGMPS semua. Arahkan ini, sehingga apa? Supaya dia tidak kita permalukan. Orang intinya dua, tidak dipermalukan, tidak dirugikan. Apapun yang terjadi, pendidikan adalah memanusiakan manusia, mengeluarkan orang. Dia pasti harus super sabar. Tapi tetap sabar dalam artian dia kita arahkan pada hal yang bagus. Ini alhamdulillah mereka tadi yang dilema etik dia sudah alhamdulillah bisa mengikuti. Kalau ngajar sudah bagus, tidak ada masalah. Sudah ada masalah lah, perangkat bikin masuk keluar kelas bagus dan bagus teman-teman dari belakangnya, sehingga
kita ajak ngomong dari hati ke hati dengan berbagai dia sudah saya di sini 2 tahun, 3 bulan itu bikin pernyataan 4 kali. Iya, hingga kita dia bisa sekali ini alhamdulillah lambat tahun mengikuti apa yang kita gariskan yang sesuai dengan kode etik dan guru pegawai bisa. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Rujukan moral. Rujukan moral. Artinya kan dimungkinkan ini adalah pihak salah satu dari orang tua siswa, anaknya ingin masuk ini, ya kita ajak ngomong. Hingga nilai itu sudah tercover di sana, menggambarkan kemampuan anak. Orang tua nggak salah, ingin anaknya ingin di dokteran, ingin di ini tidak salah. Tapi kita ajak ngomong, ini kemampuan anaknya bisa. Nanti kalau tidak bisa masuk ke jalur yang senam PTN, kalau senam PTN kan ada SBMPTN. Kalau SBMPTN tidak bisa ada, kan bisa di jalur mandiri. Nah ini sudah kita ajak ngomong, intinya adalah kita ajak komunikasi yang bagus, pemahaman, kita sadarkan dengan regulasi yang ada, insya Allah sudah bisa. Ini contoh di awal tahun ajaran PPDB, ini kan sering terjadi. Tapi kita tetap kita komunikasi yang bagus, humanis dengan masyarakat yang anaknya mau datang ke sini, itu kita kasih ini Pak, regulasinya, ini aturan mainnya. Apa dengan bisa kita jalannya mana, monggo dipenuhi. Yang penting kita tidak menolak dan tidak memberikan harapan, biar dia berproses sendiri. Seperti itu Ya, biasa Pak Bagami. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ini ada beberapa hal ya yang terjadi di sekolah. Utama kita kalau ada kasus sama-sama benarnya, sama-sama baiknya, kita ambil yang paling baik, yang bermanfaat dan real. Ya, ini artinya apa? Contoh ini ada saja. Yang satu adalah sakit stroke. Mulai saya di sini stroke. 1 tahun ini sudah kita toleransi lah semua dihidup sama teman-teman dan sebagainya sampai sertifikasinya sudah jalan. Tapi tahun kedua kita tidak bisa lagi seperti itu. Karena apa? Karena kalau gaji sih melekat pada yang bersangkutan, tapi kalau sertifikasi melekat pada saat dia berproses ngajar di kelas. Ini pun tidak semudah itu. Jika kita ajak ngomong, guru, gimana ini ada masukan banyak bapak-bapak akhirnya disimpulkan hingga kita bisa bantu orang ini kita kasihlah jamnya kita kurangi, kita pastikan di oleh kader penelitian. Setelah itu dia masuk di sekolah ini tiap hari meskipun tidak full, yang penting ada proses pembelajaran dengan kita di Buria, Mbak Dia yang menggendong titik itu berjalan hanya 2 hari kemudian tidak bisa. Karena tidak bisa berproses ya sudah. Kalau gaji kita sudah pas, tapi kalau masalah sertifikasi saya tidak berani lagi untuk memberikan sertifikasi karena ini masalah pembukaan. Di satu sisi memang keluarga mereka membutuhkan, tapi di lain sisi kita diharapkan pada aturan. Kita tak boleh seperti ini. Tapi ngomong seperti itu tidak mudah dari anak dan dari istrinya. Kita ada ngomong di depan itu di ruang sebelah itu dan ngomong dari hati-hati meskipun dengan berat hati tapi dia sudah legowo. Bisa menerima. Bisa. Yang kedua, ini ada guru kita di Subak ini yang ikut di CGP angkatan ke-7 ini dan mereka berproses sudah masuk di beasiswa S3 LPDP. Ya, LPDP. Kemarin sudah menurut saya, Bapak gimana gini. Karena ini sudah masuk, sudah fix di LPDP, ya saya sarankan ambilnya sudah pasti. Ini kan masih berproses. Iya. Hingga akhirnya dia dengan berbagai kiriman dari kami kan sama baiknya ya. CGP bagus untuk beasiswa LPDP juga karena termasuk bahan mereka S3 juga bagus karena memang kasus mereka di sana itu tentang agama ada beragam. Kemarin saya sampaikan dia pilih yang di LPDP. S3 biasa ada dunia yang lolos di ya. Itu guru masuk kok, nanti guru masuk itu pintar akhirnya kalau sekarang malah pintar. Tentunya semua dari kepala sekolahnya Pak. Selanjutnya langkah-langkah prosedur apa yang biasa dilakukan selama ini Pak untuk mengambil keputusan? Ya, jika kita dalam mengambil keputusan apapun juga ini adalah kita menggunakan ini. Kalau ada permasalahan kita lihat, kita harus dalami dulu apa sih permasalahannya, apa sih akar permasalahannya. Semua orang sakit itu di Indonesia dulu didiagnosa
ini sakit gigi atau sakit perut. Kalau sakit gigi ya tentunya obatnya harus obat gigi. Kalau sakit perut ya tentunya obatnya obat sakit perut. Jangan sampai salah diagnosis, salah analisa, nanti tambah kanker. Ini yang kita lakukan jika permasalahan itu harus kita dalam betul. Apa sih permasalahannya? Sudah seperti itu, nanti permasalahan itu bagi jadi dua. Masalah yang umum yang kita bisa sampaikan di depan guru-guru untuk kita bahas bareng-bareng. Contoh, entah mungkin ada sedikit anak yang perlu tadi sudah pagi tadi sudah saya sampaikan, ada anak kita ternyata itu yang kelas 12 ditinggal ayahnya pergi tanpa ada kesan. Itu semenjak adik nomor 5-nya itu usia 1,5 tahun. Ibunya nggak kerja, sehingga anak itu tiap hari yang dibuat makan nggak ada. Cerita tetangganya depan rumah kelas 11 kemarin pagi sini, 1 bungkus Indomie untuk berenam. Bisa dibayangkan. Makanya anak itu sering tidak masuk, sering sakit, sepeda panjang hanya 1 pun itu dibuat ibunya untuk kerja. Kemudian kemarin disupervisi sama BK, 5 anak ini nasihat bertiduran di lantai. Karena nggak ada yang dibuat untuk sekolah, nggak ada yang buat untuk jangan uang saku ya, untuk makan udah ada. Itu tadi saya sampaikan pada teman-teman, pada kita semuanya untuk menyikapi ini. Akhirnya saya panggil tangga karena sudah kelas 12 jadi divisi. Bikanya yang hadir ini adiknya ini Budi tetangganya ini. Dia waktunya sekolah nggak sekolah karena tidak ada orang tua, kemudian tidak ada untuk sarapan, untuk saku, tidak ada. Ini yang terjadi. Ini masuk kok, padahal masuk sekolah, itu bagus. Hingga tadi saya sampaikan di sana ke teman-teman, tolonglah anak ini dikasih solusi, tugas ulangan tetap dilayani meskipun dengan durasi waktu yang dikurangi. Karena nggak layak. Kalau memang anak seperti ini untuk dikasih standar tidak bisa ya, itu dikurangi. Kita harus bijak. Termasuk saya ambil sikap kemarin. Bagaimana mereka, ini kan karena kelas 12, ini tiap hari sekolah. Saya panggil Citra, tetangga depan rumahnya, saya kasih tahu, tolong anak ini diajak bareng tiap hari, berangkat keluar saja di sekolah ini, biar nanti Pak saya ngasih uang 300 ribu ke wali kelas, ada wali kelas Bu Yuni, untuk sampai foto diri. Bu Yuni kan, tidak Pak saya nggak usah pasang, nggak usah. Terus pokoknya saya kasih 300 ribu. Entah 100 sampai yang 200 anaknya monggo atau dibagi 2 sama masalah. Kenapa? Kan kasihan. Kan kasihan. Enggak sama kan itu. Itu saya masuk kok. Ada. Makanya saya ini yang kasus ya. Hingga ada solusi lah. Jika kadang-kadang orang kan teman-teman kan namanya disuko. Harus ini. Iya, itu harus. Tapi kan ada hal yang perlu disikapi. Satu lagi ada permasalahan kelas 10 itu adalah sedikit ke asusila. Dia masuk di jaringan yang foto bugil itu. Akhirnya diperes hingga sampai mau diajak, mau di-share di medsos. BK kalau saya, mereka saya juga BK-nya Agus itu. Udah nggak usah dulu, tak panggil ke rumah, tak kasih solusi sudah. Masalah ini nggak usah dibuka dulu. Bisa diburu-buru. Masalah dibuka belum tentu dia itu bisa selesaikan. Tambah rujak, kasihan anak. Sehingga BK dengan orang tua main HP saja, baik saja dengan saya. Kemudian dia bisa jebak anak ini di lapangan Sambiroto, melibatkan Polsek Suko, selesai. Tanpa harus saya datang. Toh juga Polsek Suko tanpa dengan saya kan sudah bagus dengan kita nggak dengan saya. Ada lagi juga kelas 11. Setelah itu dengan anak pang gini ternyata itu dari itu juga saya akan solusi. Dia sudah pasrah, bisa dikeluarkan siap. Tapi sih kita tidak bolehkan, kita tata dengan perjanjian gini sudah selesai, tidak ada masalah. Satu miliar. Jadi masalah itu bisa masalah yang dibuka secara umum, ada yang masalah tidak dibuka. Kita lihat. Jadi kalau memang sifatnya privasi, nama baik menyangkut siswa, guru dan pegawai, saya jarang, bahkan tidak pernah kita buka. Ya.
Jadi di sekolah itu adalah memanusiakan manusia, mengorangkan orang. Ininya di situ. Tidak ada orang yang paling pintar, paling tidak. Semua adalah pandai. Ini permasalahan itu kita bahas itu ikat apa dulu. Makanya di tiap nanti kelas 2, kelas 11 itu hari Kamis jam setengah 1 kita rapat dengan wali kelas ya. Saya ingin tahu bagaimana sih kelas dari 11 NIA 1 sampai ITS 4 ini masalah apa, sehingga kita bisa deteksi secara dini ya. Kalau memang bisa kita saat langsung kita sikapi, kalau tidak nanti orang tuanya kita bagi. Di sekolah kita tidak bisa biarkan tahu-tahu nilainya jatuh dan naik, itu juga tidak bisa. Sehingga itu rutin tiap bulan itu wali kelas ya seperti kita dulu seperti itu. Kedua adalah di mana kalau ada masalah yang tadi yang di luar jatah, berarti masalah yang luar biasa yang kita selesaikan dengan cara luar biasa. Luar biasa sekali Pak. Ya, gunakan ilmu 3D mengatasi masalah tanpa masalah. Hati Bu ya, kita kedepankan dari nurani, humanis, sangat-sangat humanis harus dihidupi. Kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh bawa arus yang kira-kira itu untuk memancing marah sehingga menjadi satu masalah, tidak bisa. Kemudian ini hal-hal apa yang selama ini dianggap efektif Pak pada pengambilan keputusan pada kasus ini? Yang pertama itu adalah komunikasi, keterbukaan, pemahaman untuk penyadaran orang, dan orang itu diorangkan. Itu yang paling penting ya. Diorangkan. Orang itu jangan sampai dirugikan dan dipermalukan. Selesai. Ya. Tadi adalah komunikasi, dipahamkan, terus belajar diikuti, kemudian disadarkan, kemudian diorangkan, dimanusiakan. Ya. Kemudian hal apa yang selama ini menjadi tantangan pada saat Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya. Dilema etika itu kan yang satu diketika, yang satu lagi didirikan. Nah, di sini kita harus melihat positifnya. Kita lihat orang itu positif, bukan kelemahannya. Kalau kita lihat orang itu positifnya, nanti yang muncul kan kebaikan. Tapi kalau yang kita lihat itu negatifnya, tidak nyampe masalah. Makanya kalau saya melihat orang itu kalau memberikan suatu tugas tambahan dan juga ada masalah seperti apa, jangan kita lihat balik baiknya. Itu dibaca dulu kan. Satu itu terjebak saya sampai sekarang. Kalau oleh selain saya, balik dulu. Iya, itu tidak bisa digagal itu tidak bisa. Artinya apa? Nah, kepala sekolah, makanya kepala sekolah itu kelebihan pola pikirnya. Seorang pimpinan termasuk apa namanya itu bagian pemikiran dan juga kecerdasannya harus di atas rata-rata. Iya, itu secara sabarnya oleh kalau ada anak buah yang nggak tepat, yang akhir-akhir itu yang tidak sesuai dengan ketentuan bahkan akan PDW. Ini kelas sekolah tidak sabar dan mengarah. Karena apa? Orang ini nggak paham dengan organisasi. Karena apa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa di organisasi itu diikat dengan tujuan yang sama, karakter yang sama, menjadi visi-misi. Kalau itu sudah disepakati, berarti semua pada intinya wajib untuk menjalankannya. Kan begitu? Jika kalau ada orang yang kecil, berarti dia itu tidak paham dengan hidup berorganisasi. Ya bikin sekolah sendiri saja. Baik Bapak. Selanjutnya, ketika Bapak ada jadwal ataupun tidak pada penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih jadwal sendiri untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk atau prosedur apa yang dijalankan oleh Bapak? Cara menangani masalah. Tadi kalau guru ya, kalau guru kita lihat, kalau guru ini karakternya itu masih bisa diajak ngomong, masih mudah untuk dipahamkan dan disadarkan lebih sadar. Saya jarang ditemani. Saya kadang di kamar, sambil jalan, kita jalan, selesai. Jadi cara menangani masalah tidak harus formalitas. Tidak harus formalitas. Tapi kalau memang ada orang, memang karakternya itu sudah sulit, karena sudah berkarakter bertahun-tahun, mau nggak mau di masalah dengan MPS seperti tadi yang berbahasa Inggris bisa diselesaikan. Iya. Kita lihat orang
yang punya masalah itu kira-kira seperti apa? Kalau memang lupa, tidak dibikin-bikin masalahnya itu gampang itu. Tapi kalau yang sudah menjadi kebiasaan mereka, bukan budaya kan baik. Dan mereka yang tidak baik, ini perlu ada pressure. Lalu pressure saya dalam melibatkan MBMPS dulu. Di situ kalau memang sudah MBMPS, katakan satu orang yang bermasalah, semua MBMPS ini saya kasih tahu, saya ajak teman-teman kita sehingga itu muncullah kesepakatan. Tapi kalau memang masih pancet, tetap itu ya kita secara dinas di sini. Ya, itu pun saya pasti menggunakan pihak ketiga untuk mendampingi saya, untuk saksi. Ya. Jadi orang kalau sudah berdebat seperti itu biasanya kan mudah untuk memutarbalikkan pembicaraan. Seperti saya dulu kan begitu. Jika kalau memang diajak menurut saya itu berbahaya, saya jarang menemui mereka atau menurunkan diri panggung kerja. Mungkin orang tahu. Kan banyak saksi. Banyak saksi. Jadi melibatkan banyak orang. Iya, kita harus jaga kemungkinan yang kira-kira muncul. Menarik sekali Pak, ini pelajaran tentunya untuk kami. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau dia masuk ke ini 99% mendukung. Seperti itu ya. Contoh, masalah kemarin ya, yang itu tadi untuk anak yang tidak punya langsung kita di IKP. Semuanya untuk kasih belakang, juga yang dikira sesuai dengan kemampuan anak kita. Jika ada usul, nanti ada dana sosial untuk membantu mereka juga. Dan bukti yang lain adalah saya selama di sini 2 tahun 2 bulan itu prestasi yang diperoleh 245 ditambah 25. Wow. Hampir 400. Itu kalau tidak mendukung semua, kalau tidak mensupport semua, sulit terjadi. Baik guru, pegawai, komite, wali murid dan lain-lain. Semua mendukung sini. Ada karena memang dulu ada orang yang di sini katakan udahlah sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dia. Dengan saya kerja, Pak. Bisa Pak. Bisa. Kerja sama bisa. Sekarang AC yang ngurusi. Iya. Luar biasa ini, berarti ini adalah penjenengan mengajak kerjasama. Gini, orang kalau seperti itu, kadang-kadang kan saya kan amati. Iya. Ya, sekarang jadi makanya kerjaan. Dulu itu ngokong. Ya mungkin kurang diarahkan, gak pernah dilibatkan, gak pernah diajak ngomong. Iya. Ya loh, mungkin pimpinan saat itu terpengaruh dengan omongan 1-2 orang. Iya. Akhirnya orang ini tidak digunakan. Begitu dengan saya sudah AC dari 36 kelas sampai dengan ruang ini. Kalau mau masuk ke ruang ini, benar masih itu saya, Bapak saya mau izin mau ini saya di kampus atau di rumah. Sehingga ternyata apa? Emang tidak dilakukan. Ternyata bisa diajak kerjasama dengan hasilnya luar biasa tanpa minta lemburan. Tapi saya sendiri juga harus ngerti. Iya. Tanpa minta lemburan, tanpa ini luar biasa. Akhirnya banyak orang kalau sudah diorangkan, kalau sudah dilibatkan, kalau sudah wis diwongno lah, sik berdandong, ngurung sik masih itu, ya berarti gak ngerti dia itu hidup di mana. Harus dipertanyakan ya Pak. Enggak ngerti. Hatinya atos. Kalau ada lah ya. Kalau enggak ada enggak apa-apa kan kamu kan jikalau ada. Kalau memang orang ini kalau jadi dulu. Kalau jadi. Kalau orang sudah diorangkan, sudah diajak ngomong, sudah diopeni, ya loh, sudah dimanusiakan. Jika jabatan masih kira-kira itu masih kurang bisa mengikuti apa yang digariskan oleh pimpinan, berarti orang itu satu memang tidak bisa hidup berorganisasi, dua mungkin punya tajam sendiri. Seperti itu. Ya. Padahal istilahnya pimpinan sudah memberikan. Iya, luas. Kalau jadi. Iya Pak, siap. Loh ini masalah manajemen. Iya Pak. Kasihan kepala sekolah. Kalau ada orang yang seperti Kasihan itu kepala ya, sekolah. Kalau kasihan kepala sekolah berarti kasihan sekolahnya. Iya Pak. Kalau ada. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Iya Pak. Tapi yang ketiga mungkin nggak merasa. Seperti itu ya. Nggak merasa. Mungkin nggak merasa. Berarti kalau nggak merasa ini berarti kurang. Nah ini. Peka. Mainnya kurang
dulu ini kurang aku. Iya. Masih di seputar situ aja. Iya. Kurang pas Berputar ya. di situ saja. Iya. Jika kalau kita mau apa? Kalau pimpinan sudah atur semuanya, sudah merangkan gini, berbagai fasilitas diberikan. Kalau masih karena berarti tadi, atau tidak ada organisasi, kedua punya target sendiri, ketiga, ya memang dia nggak bisa diajak untuk itu kan sudah bisa. Iya. Padahal sudah tidak kurang-kurang pimpinan ya Pak. Itu barangkali ada. Kalau di sini tidak ada. Saya kan statusnya tidak ada. Di sini ada dua, guru satu, pegawai satu. Jangan. Dulu sulit. Berarti tergantung dari pimpinan ya. Iya. Kalau orang sudah diorangkan, kalau tidak ada itu kita sendiri ya. Iya. Tidak masa pinter. Di sini orang itu pinter, tapi tidak ada satu orang pun guru dan pegawai yang bisa pinter. Bisa ditanya. Saya bangga dengan guru-guru Espasito. Saya bangga dengan teman-teman saya semua ini. Tidak ada yang merasa pinter, tidak ada yang merasa hebat. Semua. Saya kalau jalan-jalan, nah ini tadi jalan-jalan keliling. Saya tahu ambil sampah, ada sisa tahu atau guru juga tahu, langsung diambil, diminta. Betul, saya tidak tahu. Iya, kita bapak saya, bapak itu. Entah pegawai guru itu perempuan atau laki, entah murid itu perempuan atau laki. Semuanya. Iya. Terima kasih bapak. Kalau kita berikan konsumsi apa ini, kemudian kita kasih konsumsi kenapa, kita konsumsi apa juga. Ada kegiatan dan bayar, dia pasti anak-anak itu terima kasih bapak, terima kasih. Jadi apa ya, rasa terima kasihnya tinggi. Ya ada sih sekolah itu meskipun seorang pimpinannya sudah berjibaku untuk kemajuan, jarang yang bisa semuanya jarang untuk jarang. Ada ya entah gimana itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua yang panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman panjenengan saat mengambil keputusan dilema etika? Jadi intinya orang itu yang dilihat adalah positifnya yang dilihat, dan juga untuk kekurangan teman kita ini juga kita ajak paling tidak itu komunikasi lah, tidak secara formal, tapi tidak harus formal. Kalau secara tidak formal pun itu selesai, mengapa harus secara formal? Kalau memang sudah mentok tidak bisa, kita gunakan cara yang itu. Jika satu itu adalah kita orang satu, kita hargai mereka. Meskipun orang tidak paham, katakan orang nggak paham dengan situasi, nggak paham dengan aturan, orang itu tadi jangan sampai dipermalukan, jangan sampai dirugikan. Kemudian kedua adalah seorang pimpinan ini harus lebih sabar. Yang ketiga adalah transparansi dalam pengelolaan semuanya, transparansi pengelolaan anggaran, pengelolaan kegiatan, dan yang keempat adalah melibatkan semuanya. Ini harus sekolah ini milik kita, tidak miliknya satu dua orang. Tapi kadang-kadang ada orang itu alasan untuk efisiensi tapi bermasalah. Kalau memang sekolah itu menerapkan MBS, manajemen bersekolah, pure katanya panjenengan, ya semua itu dilibatkan. Sekolah milik kita semua. Sekali lagi saya sampaikan, sekolah milik seluruh warga sekolah. Tidak ada yang paling pintar, padahal sudah ada kan, tapi kita nggak boleh ngomong. Kita tahu kok orang pintar itu kan orang yang kerjanya cepat, tepat, tidak meninggalkan tugasnya beres, tidak menimbulkan masalah. Itu pintar. Tapi kalau orang yang pintar, bulet kayak cuma serek, nggak bisa. Tidak diorangkan, tidak ngomong, transparansi semuanya, dan orang itu diorangkan, dilibatkan, diwongkin. Sekali lagi sekolah kan memanusiakan manusia berarti seperti apapun kondisi guru dan pegawai, kondisi murid atau juga wali murid, kita harus kedepankan humanis. Kita tidak boleh, karena pendidikan itu uang itu. Makanya saya tidak pernah jambal, nggak pernah marah-marah. Saya itu tadi kan Pakistan, apa tentu ya cerita tadi saya sampaikan di briefing itu semua guru yang Islam. Iya, kita belajar lah menyelami. Kalau saya minta tolong menyelami masing-masing siswanya, jika bisa kita ambil sifat. Jadi jangan sampai seperti itu, langsung kita kejar keluar. Terima kasih ya. Kita harus saya sampaikan, makanya Bapak Ibu di
sekolah ini tidak semuanya. Kadang-kadang kalau seperti itu dia bayar meskipun 20%. Kadang-kadang anak yatim piatu nggak mau digantikan sekarang, dia dikasih sama katanya tantenya, malah hati dia pas sekolah itu gak duit saya dulu diam semua. Iya, karena apa? Wong gak duwe itu cedek wis gawe tangisi. Apalagi anak yatim piatu, karena yatim piatu dan yatim itu kan sama paling itu siapa dewe. Iya. Mana jauh anak yatim piatu, nek dulu itu orang gak terima. Iya Pak. Meskipun anak yatim itu gede. Iya, betul. Ya Allah. Ya, ini Pak Toyo yang luar biasa sekali ilmunya. Nah, sekali lagi saya sampaikan memimpin dengan hati. Memimpin dengan hati berprestasi. Kita bukan dengan emosi. Kita kan tugasnya kan apa sih? Menjadi anak jadi baik, jadi tidak baik jadi baik, jadi tidak bisa jadi bisa kan gitu aja. Udah senang kan? Bahagia. Di situ, di sekolah ini tempat yang mulia, tempat suci, tempat mulia untuk berkarya, untuk beramal soleh, untuk mengasihi berkah. Luar biasa. Pak iya di situ, kita mau dunia, kalau ke sekolahnya ada apa? Filosofi yang disampaikan Pak Toyo, Pak, luar biasa. Mungkin kan balik jadi itu. Iya, harus nanti utuh ya Pak ya. Iya. Baiklah Pak Toyo, terima kasih banyak pelajaran pagi ini untuk saya yang muda, yang labil, yang masih banyak harus belajar dari panjenengan, yang begitu bijaknya dalam mengelola sebuah manajemen di sekolah yang sebesar ini. Ya ini, saya di setiap sekolah ini saya buka ini untuk undang-undang pendidikan, undang-undang tentang acuan untuk sekolah yang baik dan benar. Itu kita buka, kita pelajari begini. Semua ada referensi kita. Referensi untuk Jika menjalankan tugas. enggak menguasai dan pelajari referensi bagaimana tata kelola sekolah yang baik, bagaimana jadi kepala sekolah yang sesungguhnya, bukan kepala sekolah yang itulah pokoknya kita umum dan lain-lain. Terima kasih Pak Toyo, Iya. matur nuwun, dan mudah-mudahan pelajaran ini sangat berharga dan sangat bermanfaat bagi Iya. kami. Terima kasih Bu Semoga Isma. kami bisa meladani Amin amin. panjenengan, Atas Pak segala Toyo. kedatangan panjenengan ke sekolah, ke masuk ini